Kami percaya ketika Engkau hadir maka perkara-perkara ajaib itu pasti terjadi. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Yang tidak punya pengharapan kami pulang membawa pengharapan yang Amin. baru. Pakai dan urapi hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, izinkan benih firman itu jatuh di hati kami yang subur, sehingga terus berakar, bertumbuh, berbuah, bahkan berbuah lebat, hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Inilah doa kami Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang perkasa, nama yang luar biasa, Yesus Kristus namanya. Setiap lutut akan bertekuk lutut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita semua siap mendengarkan firman Tuhan. Semua kita katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nama saya Pendeta Paulus Go. Saudara, saya tinggal di daerah Kalideres. Puji Tuhan, hari ini saya ketemu dengan teman yang lama. Tadi saya hampir lupa, tapi saya ingat-ingat gitu ya. Ternyata Ibu Nelly ya. Beliau pernah dulu ya, kita pelayanan sama ya kalau nggak salah. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Puji Tuhan. Nah saudara, hari ini saya akan bicara tentang hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai. Amin. Jadi apa yang saudara perbuat hari ini, itu yang akan menentukan hasilnya nanti di kemudian hari. Yes. Hari ini kita akan belajar tentang prinsip hukum tabur tuai. Ya, jadi apa yang saudara tabur hari ini, itu yang akan menentukan hasilnya nanti kelak di kemudian hari. Ya. Apa dampaknya? Dengar baik. Kalau saudara tabur baik, maka saudara pasti akan menuai yang baik. Kalau saudara tabur hal yang jahat, dipastikan engkau pasti akan menuai yang jahat. Saudara tabur yang tidak benar, maka engkau pasti akan menuai yang tidak benar. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan ayat ini. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Nah saudara, Alkitab katakan dengan jelas, perhatikan ayat yang ke-7b, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Saudara perhatikan, Tuhan menetapkan sebuah hukum, dan hukum tabur tuai ini berlaku bagi semua orang yang ada di dalam dunia ini. Nggak peduli apakah dia orang Kristen, nggak peduli apakah dia bukan orang Kristen, orang percaya atau orang yang tidak percaya, dan hukum tabur tuai ini pasti akan terjadi. Amin. Saudaraku dengar baik, kalau kita mengerti ayat ini, maka kita tidak akan pernah sepele dalam hidup ini. Kita tidak akan pernah main-main dengan dosa. Yang setuju katakan amin. Amin. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari yang namanya hukum tabur tuai. Perhatikan saudaraku, perhatikan. Ketika saudara berbuat sesuatu, dengar baik. Ketika saudara berbuat sesuatu, entah itu saudara berbuat baik, entah itu saudara berbuat jahat, dengar baik. Itu seperti bagaikan saudara sedang menabur sebuah benih. Halo? Amin. Ketika saudara berbuat sesuatu, entah itu baik, entah itu jahat, perhatikan. Itu bagaikan saudara sedang menabur sebuah benih. Pasti saudara akan tuai. Saudaraku, karena waktunya singkat, saya dikasih waktu ya kurang lebih 30 menit begitu, nggak lama-lama. Saudaraku, ada 4 hal prinsip hukum tabur tuai yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Coba kembali perhatikan Galatia pasal 6 ayat yang ke-7b. Dikatakan begini. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Artinya apa? Yang pertama, ini poin yang pertama. Karena apa yang ditabur orang, itu juga
yang akan dituai. Artinya apa? Artinya begini. Saudara akan menuai jenis benih yang sama dengan apa yang saudara tabur. Setuju? Setuju. Halo? Amin. Kalau saudara menabur benih jagung, pasti hasilnya Jagung. jagung. Nggak mungkin rambutan. Saudara menabur benih mangga, pasti apa? Mangga. Nggak mungkin durian. Saudara menuai jenis benih yang sama dengan apa yang saudara tabur. Yes. Saya akan berikan beberapa contoh benih-benih yang pernah kita tabur dan mungkin kita nggak sadar. Benih yang pertama, coba lihat ayat Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Ini benih yang pertama. Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Dikatakan begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, perhatikan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang pertama, Amin. benih yang pertama saya sebut namanya benih kebaikan. Saudara menabur kebaikan, dengar baik, engkau pasti akan menuai kebaikan. Amin. Saudara suka menolong orang, menabur, menolong orang, percayalah, engkau pasti akan ditolong orang. Amin. Amin. Berbuat baik. Contoh begini. Misalnya, saudara punya tetangga, mau pindah rumah. Saudara punya mobil losbak. Ya. Lalu saudara tanya, Pak, Bu, mau pindah rumah ya? Iya. Lalu saudara bilang begini, Pak, Bu, ini ada mobil, Pak. Sehari boleh pakai, Pak, tapi bayar 500.000. Itu bukan berbuat baik, itu namanya bisnis. Saudara. Saudara tahu tetangga saudara mau pindah rumah, saudara punya mobil losbak, lalu saudara bilang nih, Pak, Bu, mau pindah? Ya, ini ada mobil, Pak, ini bensinnya, pakai, Pak. Engkau sedang menabur kebaikan, percayalah, engkau pasti akan menuai kebaikan. Yang setuju katakan amin. 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 Mari kita belajar menabur kebaikan. Tabur kebaikan, engkau pasti akan menuai kebaikan. Yes. Amin. 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 Ini benih yang pertama. Benih yang kedua, coba kita lihat Ayub pasal 4. Saya nggak lama-lama, saudara. Ya. Ayub pasal 4 ayat yang ke-8. Ayub pasal 4 ayat yang ke-8. Perhatikan. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Jadi yang kedua, saya sebut namanya benih kejahatan. Dengar baik. Saudara menabur kejahatan, satu hari kelak nanti engkau pasti akan menuai yang namanya kejahatan. Halo? Ini prinsip hukum tabur tuai. Saudara akan menuai jenis benih yang sama dengan apa yang saudara tabur. Benih yang kedua, kalau saudara menabur benih kejahatan, percayalah, engkau pasti akan menuai yang namanya benih buah kejahatan itu. Amin. Halo? Amin. Makanya hati-hati dalam hidup ini, saudara. Kita nggak boleh sembrono. Amin? Amin. Kalau saudara suka bikin orang kesel, bikin orang keki, engkau pun akan dibikin orang keki dan kesel. Karena benih yang sama saudara tabur, Yes. saudara akan tuai. Benih yang kedua namanya benih kejahatan. Hari ini kita berhenti menabur benih kejahatan. Yang setuju katakan amin. Amin. Bertobat semuanya. Yes. Amin. Amin. Kalau kita suka bikin orang kesel, keki, marah, bikin orang susah, satu hari kelak nanti hidupmu pun akan dibikin susah. Halo? Haleluya. Ini penting, saudara. Yang kedua namanya benih kejahatan. Berhenti berbuat kejahatan. Apapun itu. Dan kita bertobat hari ini. Amin. Yang ketiga, benih apa? Amsal pasal 22.
Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-8. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-8, Alkitab katakan orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Yang ketiga saya sebut namanya benih kecurangan. Kalau hari-hari ini saudara merasa kok hidupku dicurangin ya, kok hidupku ditipu orang ya, dengar baik. Jangan-jangan saudara pernah menabur yang namanya benih kecurangan. Benih yang saudara lakukan itu kau sedang tabur. Dan satu hari kelak nanti engkau pasti akan tuai. Halo? Haleluya. Kok melototin saya saudara? Halo? Amin. Kalau saudara dagang, curangin, satu hari kelak nanti saudara pasti akan dicurangin. Saudara dagang, main timbangan, main meteran. Misalnya saudara dagang, main timbangan. 1 kilo, saudara kurangin 1 ons. Berarti 1 ons itu engkau curangi. Mungkin saudara berkata begini, Pak, kalau saya dagang, saya nggak curang, gimana saya bisa untung? Dengar baik, itu bukan cara anak Tuhan. Amin? Amin. Mari kita belajar hidup benar. Mari kita belajar hidup jujur. Ia katakan iya, tidak katakan tidak. Yang setuju katakan amin. Amin. Belajar hidup benar, belajar hidup nggak nipu-nipu, saudara. Banyak orang Kristen hari-hari ini suka nipu, saudara. Kayaknya kalau nggak nipu, nggak curang tuh kayaknya itu mulut gatel gitu loh. Saya percaya di tempat ini nggak ada. Amin. Satu pun nggak ada yang ngaku. Ya, saudaraku, satu ketika dulu ini saya pulang pelayanan di daerah kota, saya tinggal Kalideres, lewat dan ngobrol. Dulu itu masih banyak orang dagang di pinggir jalan. Nah, pulang pelayanan minggu begitu ya. Lalu saya lihat ada orang dagang buah-buahan. Waktu itu saya lupa, mangga atau apa gitu. Saya beli 2 kilo. Yang dagang saudaraku pakai salib. Salibnya besar. Saking besar jalannya begini. Beli 2 kilo. Ditimbang. Benar, saya lihat 2 kilo. Begitu saya bawa pulang, kok ringan ya? Saya timbang, saudara. Ternyata kurang. Jadi salibnya besar, timbangannya kurang. Saya percaya di tempat ini nggak mau seperti itu, amin? Amin. Jujur, saudara. Yes. Bagaimana saudara bisa diberkati Tuhan kalau tiap hari kita kerjanya nipu, bohong, nipu melulu? Saya lihat hari-hari ini kayaknya orang Kristen tuh kalau nggak nipu itu kayaknya ada sesuatu yang kurang. Jadi kayak makan obat sehari 3 kali, nipu melulu. Hari ini kita bertobat, amin? Amin. Jangan menabur benih apa? Kecurangan. Setuju saudara? Amin. Kita berubah hari ini. Amin. Jadi anak Tuhan harus jujur, lurus. Ia katakan iya, tidak katakan tidak. Amin. Ini penting loh. Mari kita belajar punya integritas. Setuju? Yes. Amin. Amin. Saudara, saya punya teman, keluarga hamba Tuhan. Saya kenal betul, mereka punya integritas, bisa dipercaya. Omongannya, mulutnya bisa dipegang. Kebanyakan kita orang Kristen, mulutnya nggak bisa dipegang. Hari ini A, besok B, besok C, besok D. Ini nipu mulu, saudara. Nah, dia tinggal di Papua, saudara. Orang tuanya ada di Poris. Dia mau bisnis, nggak punya modal. Saudara tahu, ada orang kasih modal 4 miliar. You know 4 miliar dibeliin kerupuk penuh ini. 4 miliar. Jujur. Nah, terakhir saya dengar mau dipinjemin 16 miliar, ditolak, saudara. Kenapa orang bisa percaya? Karena mulutnya bisa dipegang. Amin. Anak Tuhan, mulutnya harus bisa dipegang. Yes. Amin. Amin. Kok aminnya kurang kenceng? Amin. Haleluya. Harus bisa dipegang. Amin. Jangan menabur benih kecurangan. Bertobat hari ini, saudaraku. Yes. Kalau kita dagang terus nipu. Dagang misalnya buah-buahan, main timbangan, main meteran, ya kan? Beli bensin 1 liter tapi dikurangin. Anak Tuhan nggak boleh seperti itu, saudara. Setuju, saudara? Amin.
Saudara yang kerja di perusahaan, belajar jujur. Harus jujur. Setuju? Amin. Amin. Yang keempat, benih apa? Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-38. Jadi tadi yang pertama, benih kebaikan. Yang kedua, benih kejahatan. Yang ketiga, benih kecurangan. Yang keempat, Lukas pasal 6, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang keempat saya sebut namanya benih harta, benih uang. Saudara menabur harta, saudara menabur uang, engkau pasti akan menuai harta dan uang. Amin. Amin. Saudara, ada sebuah cerita kisah nyata. Saya sudah tonton ini filmnya. Ini kejadian di daerah, pokoknya di daerah ASEAN dah. Kalau nggak di Thailand, di Filipina, tapi wajah-wajahnya kayak kita begitu. Putih-putih, ya mungkin kalau nggak orang Laos, orang Vietnam, orang Thailand, tapi bukan di Indonesia. Nah, ceritanya begini saudara. Ada seorang bapak ini baik hati. Dia suka menolong orang. Nah, bapak ini kerjanya itu pedagang itu loh. Bikin kue tiaw. Nasi goreng, kue tiaw di pasar saudara. Nah, satu ketika bapak ini lagi goreng kue tiaw, tiba-tiba di depan warungnya terjadi keributan. Wah, keributan. Nah, ternyata ada seorang anak kecil umur 7 tahun baru curi obat. Karena pas di sebelah warung bapak ini ada toko obat. Ya, ambil itu obat, mau dikabur, ditangkap. Nah, dipukulin begitu. Lalu si bapak dia samperin yang baik hati ini. Dibilang, kenapa? Oh, ini anak ini curi obat. Lalu si bapak tanya, "Nak, kenapa kamu curi obat?" Dia bilang ini, "Om, mama saya sakit. Kami nggak punya duit. Kami nggak punya duit untuk beli obat. Terpaksa saya curi obat itu buat mama saya." Wah, bapak ini terharu. Lalu bapak ini dia bilang begini sama tukang obat, "Bu, saya bayar semua." Dibayar semua. Dia menabur kebaikan. Dia tabur harta. Dia tabur uang. Lalu si bapak bilang begini, "Nak, kamu jangan pulang dulu. Obatnya om sudah tebus." Lalu dia bilang nih, "Tunggu dulu, jangan pulang." Dia goreng lagi kue tiaw. 2 bungkus. Satu buat dia, satu buat mamanya. Nih buat kamu dan buat mama kamu, pulang. Singkat cerita, karena ceritanya panjang. Kalau kita nonton sinetron itu 2 jam. Ya, karena panjang saya singkat. Kalau nggak jam 3 sore kita nggak pulang-pulang. Jadi karena panjang saya singkat. Ya. Nah, singkat cerita, ini ya, tadi itu anak umur 7 tahun. Singkat 30 tahun kemudian, bapak yang baik hati ini jatuh sakit. Jatuh sakit, masuk rumah sakit. Wah, dibawa ke rumah sakit. Wah, keluarganya bingung karena pasti ini biayanya mahal. Wah, saudara tahu bapak ini masuk rumah sakit kurang lebih 1 bulan. Nggak dagang, nggak ada pemasukan. Nah, lalu singkat cerita, saya singkat lagi. Kalau nggak jam 5 sore kita nggak pulang-pulang. Jadi saya singkat lagi. Panjang dan saya singkat. Ya, ternyata saudaraku di rumah sakit itu ada satu dokter ahli. Ya, dokter ahli. Nah, biarkan keluarganya udah bikin daftar nama, pokoknya tulis formulir nama dan sebagainya. Dan bapak itu udah ada di ruangan, dirawat hampir kurang 1 bulan begitu. Lalu singkat cerita saudaraku, dokter ahli dia bilang begini, "Bu, udah mau sembuh, bapak ini mau sembuh. Suster, pasien yang ada di ruangan itu sudah sembuh dan dia mau pulang." Ya, coba hitung semua biaya rumah sakit, biaya obat-obatan, semua dihitung tuh. Kurang lebih uang Indonesia hampir 100 juta. Dan mereka nggak punya dana, nggak punya duit untuk menebus biaya rumah sakit. Itu lalu ditanda tangan oleh dokter ahli. Lalu tagihan ini diberikan kepada keluarga. Wah, mereka bingung gimana ini bayarnya. Lalu singkat cerita saudaraku, waktu mereka buka itu tagihan, dia baca anaknya, biaya obat 0, biaya rumah sakit 0, biaya dokter 0, dan sebagainya 0. Ditanda tangan oleh dokter. Telah lunas, dibayar 30 tahun yang lalu. Nah, ternyata saudaraku, dokter ahli ini adalah anak
yang dulu umur 7 tahun dia curi obat, saudara. Dan bapak yang baik hati ini masuk rumah sakit, jatuh sakit, dan dia biayain, saudara. Artinya gini, ketika saudara menabur harta, menabur uang, engkau pasti akan menang. Amin. 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 Kok kayaknya kurang yakin gitu. Amin. 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 Saudara, ini kisah nyata loh. Makanya saudara, kemarin kita belajar menabur. Pekerjaan di tempat ini butuh yang namanya uang, saudara. Sorry, saya dengan gembala saudara nggak ada cerita apa-apa. Betul Pak ya? Dukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Amin. Saya percaya gedung gereja ini belum milik sendiri Pak ya. Belum. Masih kontrak. Saudara dukung, saudara tabur buat pekerjaan Tuhan. Percayalah, engkau pasti akan menuai. Amin. 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 Aminnya kurang yakin. Haleluya. Belajar menabur, amin. Amin. Yang kedua, Galatia pasal 6 ayat yang ke-7b tadi katakan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Apa artinya? Perhatikan. Kualitas benih yang saudara tabur, maka itu akan menentukan kualitas yang saudara tuai. Nangkep saudara? Amin. Kualitas benih yang saudara tabur, itu menentukan kualitas buah benih yang saudara akan terima. Artinya gini, kalau saudara menabur tidak berkualitas, engkau pun akan menuai yang tidak berkualitas. Setuju saudara? Iya. Amin. Kalau saudara menabur asal-asal, engkau juga akan menuai yang asal-asal. Kalau engkau menabur yang berkualitas, percayalah engkau pasti akan menuai yang berkualitas. Amin. Saya tidak bicara jumlah. Saya kasih contoh begini. Saya nggak tahu di banyak gereja, kalau begitu masuk bulan Desember, suka mengadakan aksi sosial. Di gereja kami suka mengadakan aksi sosial. Biasakan pengurus, ketua, panitia selalu umumkan. Mari Bapak Ibu, kita akan mengadakan aksi sosial di bulan Desember. Kita akan bagikan berkat. Mari kita kumpulin pakaian-pakaian yang layak pakai. Betul nggak? Sepatu yang layak pakai, kaos yang layak pakai. Betul? Ya. Tapi maaf ini saudara. Seringkali waktu kita menabur asal-asal. Kasih baju yang sobek-sobek. Kasih kaos yang bolong-bolong. Nyumbang sepatu, sol sepatunya nggak ada. Ini namanya asal-asal. Makanya nggak heran kenapa hari-hari ini saudara terima berkat asal-asal. Karena saudara menabur asal-asal. Ya. Kualitas benih yang saudara tabur itu menentukan kualitas yang saudara akan terima. Amin. Amin. Kalau saudara menabur asal-asal, percayalah engkau pasti akan menuai asal-asal. Yes. Setuju saudara? Amin. Karena apa yang saudara tabur, itu yang saudara tuai. Hari ini kita belajar untuk menabur yang berkualitas. Amin. Saya nggak bicara jumlah, saudara. Dari hati kita. Amin. Amin. Iya ya, kenapa kok hari-hari ini saya terima berkat asal-asal? Dikasih HP bekas, ya lumayan lah. Dikasih motor bekas. Selama ini kita nggak sadar kan, kita selalu nabur yang bekas-bekas. Makanya kita menuai yang bekas. Kualitas benih yang saudara tabur, itu akan menentukan kualitas yang saudara terima. Yes. Itu prinsip kebenaran saudara. Setuju? Setuju. Amin. Amin. Jadi kalau saudara mau menerima yang berkualitas, taburlah yang Berkualitas. jangan asal-asal. Sering kan kita nggak sadar. Bahkan mungkin kita tahu. Kadang-kadang kita kasih buat pekerjaan Tuhan yang bekas-bekas. Tapi kalau kita jalan-jalan makan di mall, ya kan? Wah, kita foya-foya. 1 juta pun kayaknya biasa. Tapi buat pekerjaan Tuhan, pelitnya minta ampun. Saya percaya di tempat ini nggak ada. Amin. 1 pun nggak ada. Amin. Yang aku. Bagaimana saudara bisa diberkati dengan berkualitas? Setuju? Setuju. Yes.
Yang ketiga, Galatia pasal 6 ayat 7b dikatakan begini. Benih, artinya gini, apa yang kau tabur engkau pasti akan. Artinya gini, yang ketiga. Benih yang kita tabur itu akan berbuah jauh lebih banyak. Contohnya begini, saudara. Kalau saudara menanam biji mangga satu, anggaplah tanam mangga berapa lama? Anggaplah 1 tahun ya. Ini anggap 1 tahun. Saudara tanam satu benih mangga. Syep. Anggaplah 1 tahun kemudian. Saya mau tanya, mangganya cuma 1 atau banyak? Banyak. Banyak? 1 tuh banyak? Banyak. Saudara tanam benih padi 1, anggap tanam padi kapan? 6 bulan ya. 6 bulan kemudian padinya cuma 1 atau banyak? Banyak. Saudara, saya kasih tahu begini. Saudara menabur, engkau juga akan menuai jauh lebih banyak. Amin. Saya kasih tahu begini, saudara. Mazmur 37 ayat 25 dan 26 dikatakan anak cucumu. Ya coba kita lihat dulu. Semua pasti tahu ayat ini. Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang yang benar ditinggalkan, anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Artinya gini, ketika saudara menabur, bukan cuma saudara tok yang diberkati, anak cucumu juga diberkati. Amin. Amin. Nah, saya mau bersaksi sedikit, saudara. Saudara, saya ini latar belakangnya dari gereja Kalam Kudus. Kalam Kudus. Protestan banget, saudara. Ya. Nah, mama saya, papa saya itu khususnya mama saya, di masa mudanya bahkan mereka berkeluarga pun, udah punya anak, suka menabur. Nggak peduli mau suku apa, agama apa, mereka suka menabur, suka berbuat baik. Kadang-kadang saya heran, mama saya itu dagang, saudara. Dagang kelontong begitu ya, kayak sembako. Jadi kadang-kadang orang beli, kadang-kadang duitnya kurang, ya udahlah, ambil aja. Kadang-kadang hutang, ya udahlah, nggak apa-apa. Pokoknya mama saya bertabur, berbuat baik. Nah, saya percaya firman Tuhan ini. Jadi anak cucumu juga akan diberkati. Nah, Amen. saudaraku, beberapa tahun yang lalu istri saya sakit, lalu dipanggil Tuhan. Istri saya kanker leukemia, saudara. Selama 6 bulan. Ya, anak saya waktu itu masih kecil-kecil, saudara. Mungkin Bu Nelly ingat kali ya. Masih kecil-kecil, lalu istri saya meninggal, saudara. Nah, kami punya rumah waktu itu, rumah kecil, kalau tahu Bulak Teko ya. Nah, kami tinggal di Bulak Teko. Rumah petak, tapi sudah milik sendiri. Nah, karena nggak ada biaya, saudaraku, lalu saya jual rumah. Waktu itu laku 70 atau 80 juta. Nah, setelah saya jual rumah, habis tuh duit, saya jadi kontraktor. You know kontraktor? Yes. Kontrak sini, kontrak sana, kontrak sini, namanya kontraktor, saudara. Haleluya. Haleluya. Ya. Nah, puji Tuhan, saudaraku, 4 tahun yang lalu, ini saya masuk tahun keempat, oleh anugerah Tuhan, ada orang kasih rumah. Yes. Saya tinggal di Kalideres, saudara. Kalau saudara tahu Kalideres, sebelum hari-hari, sebelum Kalideres Permai, ada satu komplek perumahan namanya Angel Resident. Ada orang kasih. Itu rumahnya, saya cek sekarang, 2,7 miliar. Yes. Dikasih tanpa bayar, tanpa duit, saudara. Orang kasih. Kenapa? Amin. Karena saya percaya ketika kita nabur, ketika orang tua saya nabur, bukan cuma orang tua saya diberkati, anak cucunya juga diberkati. Amin. Saudara, saya ngomong ini, saya bukan khotbah tentang teologi kemakmuran, tidak. Tapi ini prinsip kebenaran. Kalau saudara mau lakukan, saudara mau diberkati, lakukan. Tabur, saudara. Amin. Amin. Dan itu rumahnya klaster, saudara. Kalau mau masuk ke sana itu memang harus tinggalin KTP, ya, nggak sembarangan orang. Buat saya kadang-kadang, aduh Tuhan, bener nggak sih ini? 2,7 miliar. Bayangin tuh, saudara. Siapa yang mau kasih? Tapi kalau bagi Tuhan gak ada yang mustahil, saudara. Amin. Tuhan kalau mau bekerja, Tuhan kalau mau berkati, berkat buat saudara, nggak akan lari ke tempat lain. Yes. Makanya kita belajar. Saudara tabur, saudara tabur, saudara tabur. Bukan cuma saudara tua yang diberkati, anak cucumu diberkati Tuhan. Amin.
Amin. Amin. Jadi jangan pelit buat Tuhan. Saudaraku, kadang-kadang saya di jalan lihat orang gitu ya, nggak tega saudara. Saya berkatin aja. Di lampu lalu lintas, saya berkati deh. Saya nggak peduli lah. Saya belajar gimana. Ketika Tuhan berkati, saya juga mau jadi saluran berkat. Amin. Saya nggak kaya saudaraku. Saya juga nggak kerja loh. Saya ini hidup cuma ngandalin ini saudara. Saya nggak kerja. Tadi Pak Gembala tanya, Pak ngajar ya? Dulu saya diminta ngajar. Tapi saya nggak, karena saya punya pelayanan. Ya kadang-kadang Jumat, kadang-kadang di kantor. Kadang-kadang kalau saya izin kan nggak enak. Nah saya ini bukan orang kaya. Tapi Tuhan pelihara. Amin. 2,7 miliar itu besar saudaraku. Jangankan 1 M. 100 juta, 200 juta juga saya belum pernah lihat. Ini dikasih saudara. Yes. Tuhan kalau bekerja secara manusia itu nggak kepikir saudara. Amin. Amin. Kita belajar taat. Belajar taat. Iya. Lakukan bagian kita. Amin. Amin. Tapi setelah kita diberkati jangan sombong. Tuhan kasih saya juga sebuah mobil. Tapi saya kemana-mana lebih suka naik motor saudaraku. Itu bukan kebanggaan saya. Saya kasih tahu. Mobil, rumah itu bukan kebanggaan saya. Kebanggaan saya cuma Tuhan Yesus. Amin. Saya bangga kalau banyak orang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bangga kalau anak-anak Tuhan hidup benar, hidup setia, takut akan Tuhan. Saya akan bangga. Amin. Harta itu bukan kebanggaan. Jadi saya punya prinsip. Saya pelayanan motivasi saya bukan uang. Saya melayani motivasi saya bukan uang. Walaupun kita butuh uang. Tapi Tuhan pelihara kita. Amin. Asalkan kita hidup benar. Iya. Jujur, setia kita lakukan. Tuhan kalau mau berkati kita. Aduh, kan Alkitab bilang waktu kita tidur Tuhan berkati kita. Amin. Amin. Lu kok kayaknya kurang yakin. Amin. 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 Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Ya kalau yang terakhir biasanya pada Segar. senang ini. Segar. Yang ngantuk, jadi semangat. Tapi saya nggak tahu habis ibadah makan-makan nggak. Haleluya. Ya, jadi Galatia pasal 6 7 ayat 7b tadi dikatakan begini, apa yang kau tabur engkau pasti akan tuai. Artinya gini. Yang keempat, kita menabur, kita pasti akan menuai. Tapi menurut waktunya Tuhan. Amin. Amin. Setuju ya? Amin. Menurut waktu Tuhan. Yang lebih enak apa? Tabur sekarang, 1 jam kemudian menuai. Wah, semua juga orang mau, betul nggak? Tapi kita menabur, percayalah, engkau tabur, engkau pasti akan menuai. Menurut waktunya Tuhan. Nah, seorang petani, ketika dia menanam benih padi berapa lama sih? 6 bulan ya? 3 bulan sekarang, Pak. Ya? 3 bulan. Anggaplah 3 bulan. Tanam sekarang, petani tahu 3 bulan kemudian dia pasti akan panen. Nah kita menabur, kita nggak tahu kapan panen. Tapi percayalah, kita menabur, kita pasti akan Menuai. amin. 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 Saudaraku ingat, ketika kita menabur, kita sedang kumpul harta di mana? Bank BCA, Bank Sentral Allah. Amin. Bukan Bank Sentral Asia. Bank Sentral Allah. Makanya mari kita menabung di Bank BCA, Bank Sentral Allah. Coba kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6 ayat 18 dan 19. 1 Timotius pasal 6 ayat 18 dan 19 dikatakan begini. 18. 17, 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi kita sedang apa? Menabur harta di surga. Amin. Amin. Jadi waktu saudara berbuat baik, saudara menabur, kita sedang menabur, kita sedang menabung di Bank BCA, Bank Sentral Allah. Amin. Amin. Mari kita belajar menabur yang baik, Yes. menabur yang positif. Saudara tabur, saudara pastikan Tuhan.
Amin. Amen. Menabur baik akan menuai baik. Menabur jahat, saudara akan tuai yang jahat. Amin. Amin. Jadi kalau hari ini saudara termasuk saya ditegur, mari kita bertobat. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapak Surgawi, hamba sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tanamkan dalam setiap hati kami Tuhan. Kami mau berubah hari ini Tuhan. Yes. Kami mau menabur hal yang baik. Amin. Kami mau menabur yang positif. Yes. Karena ketika kami menabur yang baik, kami juga akan tuai yang baik. Ampuni kami Tuhan. Selama ini kami sadar atau tidak sadar, kami sudah menabur yang tidak baik. Ampuni kami Tuhan. Berkati gereja di tempat ini, berkati gembala sidang, berkati semua jemaat Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus, semua kita yang diberkati, semua kita katakan Amin.